Shalom. Selamat datang kembali di gereja yang kita kasih. Ada yang tahu ini hari apa? Hari Kamis. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Beri mulai bagi Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan selalu baru setiap hari Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bisa datang ke tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah, meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Sebelum kami beribadah Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Engkau mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau layakkan kami, Engkau dapati kami selalu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai juga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memulai ibadah pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipujikan, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan penghibur dan pelindung kami. Mari kita katakan Yesus Tuhan.
jemaat semua undang semua Tuhan kita berdiri. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan, lebih dari apapun. bersorak meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pujian ini menceritakan anggur baru yang tercurah bagi setiap kita. Siapa yang siap menerima anggur baru itu? Lambaikan tangannya. Mari kita berikan itu baik bagi Tuhan.
จะดีทั้งใจเธอSering wabah ini Midrotai jombang terisi bukan Sering wabah
yang mencari wajah-Mu, menetap dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Itu kerinduan kami ya Bapa. Urapi setiap kami anak-anak-Mu. Ambil alih tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami menikmati Engkau lewat ibadah yang singkat ini Tuhan. Lewat waktu yang ada ya Bapa. Biarlah kami baik-baik membuka telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikan hikmat dan pengertian kepada setiap umat-Mu di tempat ini, agar kami boleh mengerti dengan firman yang murni, kebenaran yang murni, untuk menopang kerohanian kami, untuk membangkitkan iman kami, mendewasakan setiap rohani kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau ya Bapa yang kami perlukan. Hanya Engkau ya Bapa satu-satunya pengharapan kami, kehidupan kami selama di bumi. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Yang siap bersama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Benar. Puji Tuhan, hari ini ya, hari Kamis bukan hari Minggu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk semua tim pelayan-pelayan Tuhan, tim altar, tim multimedia, dan semua tim musik yang ada di Asar yang sudah melayani setiap umat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Tentu satu poin yang ada di dalam pikiran kita itu, oh ternyata Yesus memang pemilik surga. Benar? Karena dia naik ke surga, dia tidak mati terkubur di bawah tanah, dia tidak mati dan tertinggal di dalam gua-gua. Dia Allah mati dan bangkit dan kembali ke surga, ya. Nah, ketika dia naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan umatnya. Bapa tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yesus naik ke surga, ada saksinya. Dia bukan sekedar dalil atau sekedar tulisan yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya, Yesus naik ke surga, murid-muridnya menyaksikan. Dan beberapa orang di situ menyaksikan dia naik ke surga. Demikian dia naik, begitu juga dia akan datang nanti di kemudian hari. Di awan-awan bernaik. Dia akan datang menjemput orang-orang salehnya. Mengapa Yesus perlu naik ke surga? Satu, menyatakan dia Allah. Dia hidup dan dia menyediakan tempat bagi kita. Kalau dahulu kepercayaan saya yang lama dari Bhinneka Tunggal Ika saya lalui, tidak ada menyatakan Allah itu menyediakan tempat bagi saya di surga. Tetapi di dalam kekristenan, Yesus jelas berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang keempat, kedua sampai keempat, dia berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku pergi,
diberikan 40 hari setelah kenaikannya ke surga. Kita peringati sebagai hari apa? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Allah menyediakan Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri. Allah kuasa Allah sendiri yang menjadi Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Untuk apa? Untuk menghibur kita, menolong kita. Kalau kita ada di bumi sekarang, menjelang kedatangannya, menanti kedatangannya, kita hidup sebagai orang percaya, kita punya kekuatan Allah, didampingi, disertai oleh Roh Kudus, diberi penghiburan, diberi pertolongan, diberi pengajaran, diberi teguran, dan diberi segala yang baik. Bukankah itu hak istimewa sebagai anak Tuhan? Di luar Tuhan gak dapat hak yang seperti demikian. Kekuatan manusia menyertai manusia terbatas, tetapi kekuatan Allah menyertai kita itu tidak terbatas. Amin. Amin. Jangan ragu-ragu, pegang firman ini. Kalau Bapa mengatakan, kalau Yesus mengatakan, aku pergi ke sana, ke situ, menyediakan tempat bagimu, dan aku akan membawa engkau. Ada 3 poin. Poin ketiga apa? Supaya kelak di mana aku ada, di situ engkau ada. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Begitu istimewa dan berharganya kita di mata Tuhan. Begitu luar biasanya rancangan Tuhan. Dari kita lahir sampai kita kembali kepadanya di dalam kekekalan, di langit yang baru dan di bumi yang baru. Oh, suara petir bilang dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus sadar. Kita harus sadar untuk apa kita masih diberi waktu sampai hari ini. Untuk apa kita memperingati Yesus naik ke surga. Untuk apa tempat yang Dia sediakan kalau kita tidak sampai ke sana. Kita harus sampai ke tempat itu, supaya di mana Yesus ada, pujaan hati kita ada, Bapa kita ada, di situ pun kita ada. Di situ dalam kehidupan yang kekal, yang damai, yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Tentu kita harus mulai berpikir, bagaimana cara kehidupan saya selama ini saya mengiringi Tuhan. Tempatku sudah disediakan Tuhan Yesus di surga. Dia mau supaya kita bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, sampaikah kita ke sana? Sampaikah kita ke sana? Sudah 100% belum hati kita pindah ke surga? Sudah 100%kah perasaan kita ini sama seperti perasaan Bapa? Sudah 100%kah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan tinggal di dalam kebenaran? Atau masih suka incip-incip sikit-sikit, cincai-cincai dengan dosa? Tidak bisa kita abu-abu, tidak bisa kita setengah-setengah, akan dimuntahkan kelak di hadapan Tuhan. Jadi iya, tidak. Jadi yang Tuhan mau, biarlah kita sadar bahwa ketika Dia mau kita ada di surga kelak, Dia membawa kita, menjemput kita. Membawa kita artinya ketika kalau orang sudah meninggal akan dibawa ke Firdaus dan kelak ke surga. Tapi kalau orang ini dijemput rapture pada saat pengangkatan, kita akan dijemput. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak susah bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Tidak susah. Tadi ayat firman Tuhan berkata, Dia memberikan roh penghibur. Dia mencurahkan rohnya yang kudus. Supaya apa? Di situ ada seperti khotbah Yesus di bukit. Yesus berkhotbah di bukit di dalam Matius 5. Ayatnya sampai dari 6 sampai seterusnya. Ya. Dari yang awal sampai yang akhir dikatakan. Di situ Dia berkata bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
Miskin di hadapan Allah berarti kita ini tidak ada apa-apanya di bumi ini. Kita ini datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa, siap-siaplah untuk ditinggalkan semua kekayaan kita yang ada di bumi ini. Karena semua itu sampah di surga. Kita butuh di bumi? Ya, nggak munafik ya, kita butuh. Uang kita butuh. Tetapi arti firman ini adalah janganlah hati kita menyimpan atau mengadakan hal-hal di dunia ini yang menduakan Tuhan. Biarlah hati kita tetap miskin di hadapan Allah, menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa, bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, di luar Yesus kita ini bukan siapa-siapa, maka kita akan setia, rela mengikuti Dia. Otomatis kita menjadi pemilik kerajaan surga. Orang yang hatinya miskin di hadapan Tuhan, tidak memegang kedaulatannya di bumi, jabatannya, kekayaannya, derajatnya, dia merasa Tuhan, selalu aku butuh Engkau. Tuhan, Roh Kudus, aku butuh Engkau. Bapa, aku butuh Engkau. Apalagi standar firman-Mu Tuhan, selain firman-Mu. Apalagi yang kusimpan dalam hatiku Tuhan, selain kebenaran-kebenaran-Mu. Orang Kristen tidak lagi bisa setengah-setengah, menutupi diri seolah-olah Tuhan tidak tahu, beribadah, mengangkat tepuk tangan menyembah Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan berhala, penuh dengan kebanggaan karena jabatan. Itu hati yang kaya dengan duniawi. Yang Tuhan berkata miskin di hadapan Allah adalah hatinya yang cuma ada Tuhan, hatinya cuma mengasihi Tuhan, hatinya cuma rindu kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, hanya ingin melakukan kehendak Tuhan dan rencana-rencana Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan. Karena ada orang hidup sebagai orang Kristen, aku ingin mencapai ini, aku ingin begini, aku ingin jadi itu, aku ingin Tuhan sertai aku, jadikan aku kepala jabatan. Enak saja, itu firman yang dipelintir. Bukan itu maksud Tuhan. Kepala itu artinya menjadi teladan kebenaran di depan, menjadi pelaku firman Allah, supaya dilihat oleh orang-orang di dalam hidup kita. Itu kepalanya, yaitu menjadi terang dan teladan, mendahului orang-orang lain berbuat benar, mendahului umat-umat Tuhan dan sesamanya menjadi pelaku firman, supaya orang lain melihat teladannya, orang lain mengikutinya. Ini ayatnya, kepala bukan ekor. Jangan salah lagi. Kepala bukan ekor bukan berarti di dunia ini, ya. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kau kepala bukan ekor hebat di dunia ini, pemimpin di dunia, bukan ya Bapak Ibu ya. Dan Yesus juga mengajarkan di bukit bahwa siapa yang berduka dia akan dihibur. Ya, Bapak Ibu baca banyak pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus bawakan di bukit. Judulnya Khotbah Yesus di Bukit. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Sehingga ada seorang pribadi, tampilkan apa gambarnya? Begitu luar biasanya Khotbah Yesus di bukit. Bapak Ibu kenal pribadi ini? Dia adalah Mahatma Gandhi, seorang pemimpin Hindu di India pada saat itu. Dia seorang Hindu. Dia menginjil, dia mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Yang herannya kenapa dia mengambil khotbah Yesus? Seorang Mahatma Gandhi mengambil khotbah Yesus di bukit untuk mengajarkan kepada orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu mendengar firman Tuhan, sehingga orang-orang Hindu itu hidup benar-benar sesuai standar Tuhan. Yang bertobat maksudnya yang mau menerima ajaran Mahatma Gandhi. Tapi kita tahu sampai hari ini dia diperingati sebagai orang suci. Dia orang luar biasa. Bahkan dunia mengingat dia, mengenal dia. Tetapi Mahatma Gandhi-nya sendiri
tetapi dia tidak menjadi orang percaya, tidak menjadi orang Kristen, karena dia kecewa pada saat itu. Mahatma Gandhi melihat kehidupan orang-orang Kristen tidak jadi contoh. Dia berpikir kehidupan orang-orang Kristen tidak sesuai dengan khotbah Yesus. Orang-orang Kristen tidak hidup dengan kebenaran, sehingga itu membuat jadi satu sandungan buat dia. Sehingga sampai mati pun Mahatma Gandhi tetap Hindu. Dia tetap Hindu. Dia tidak menjadi orang Kristen, tetapi dia membawa Injil khotbah Yesus. Kalau Bapak Ibu mau lebih tahu lagi tentang Mahatma Gandhi ini, percaya atau tidak, Bapak Ibu boleh pelajari story-nya ya. Dia ambil khotbah Yesus dan melihat gaya orang Kristen pada saat itu, membuat dia tidak mau beralih dari Hindu kepada Kristen. Tidak masalah, karena Kristen agama tidak menyelamatkan. Yang menjadi masalah, dia tidak dibaptis, dia tidak lahir baru, dia tidak dilahirkan dari air dan api. Kita tahu di mana dia, karena dia tidak terhubung dengan Bapa di surga. Mahatma Gandhi, sekalipun dia ambil khotbah Yesus. Next gambarnya apa? Dia tidak ada kehidupan seperti para rasul, ada di Firdaus. Bukankah sangat mengabdi kasihan? Sangat kasihan Bapak Ibu. Coba kita bayangkan bagaimana juga dengan cara hidup kita. Kalau Yesus sudah menyediakan tempat bagimu, dia rindu engkau ada bersama-sama dengan dia. Perhatikanlah cara hidupmu, bertanggung jawablah kepada keselamatanmu. Sudahkah engkau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hal-hal kebenaran? Sudahkah engkau menerangi keluargamu, lingkunganmu, saudara-saudaramu, teman-teman rekan kerjamu? Sudahkah engkau menjadi teladan bagi mereka yang buta matanya, buta secara rohani maksudnya? Sudahkah kita menjadi seorang anak bapa, anak raja yang menjadi duta kerajaan Allah? Kalau kita bicara seorang duta, duta itu membawa bangsanya kalau di bumi ini, mempromosikan bangsanya, memperkenalkan kelebihan-kelebihan bangsanya, keindahan-keindahan bangsanya kepada negara-negara lain. Kita sebagai duta kerajaan Allah, sudahkah kita memperkenalkan kerajaan Allah, kehidupan orang benar, kepada orang-orang lain di luar sana? Hello? Saya mohon untuk kita tetap menghormati firman Allah. Mohon untuk tidak main gadget. Hanya sebentar, sekian menit saja Pak, tidak lama. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat ada banyak ajaran-ajaran. Bukan berarti kita tidak perlu lagi melakukan. Oh, ini udah zaman kasih karunia, enggak boleh. Oh enggak, 10 hukum Musa tetap berlaku. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, tetap berlaku. Yesus datang menyempurnakan. Jangan salah, mentang-mentang karismatik meniadakan hukum Taurat. Tidak. Hukum Taurat itu tetap kita kerjakan. Cuman beda perlakuan hukumannya. Kalau ditimbuk pakai batu sudah dikasih karunia, ya. Kalau digantung sudah dikasih karunia melalui Yesus. Itu aja yang beda hukumannya. Tetapi hukum-hukum yang diajarkan tetap. Yesus berkata, aku ini datang untuk menyempurnakan. Yesus, si anak Allah, datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, kata firman Allah, melainkan untuk menyempurnakannya. Setelah dia
menyempurnakan, barulah kita bisa disebut masuk pada masa-masa anugerah kasih karunia. Jangan hidup seperti orang Kristen biasa. Yesus tidak naik ke surga menyediakan tempat pada saat yang telah kosong. Mana anak-anakku, mana umatku, mana gerejaku? Benar? Tentu dia rindu. Kita ini benar-benar mempersiapkan hidup kekristenan kita ini, membawa cahaya Injil, membawa sebagai duta kerajaan Allah, membawa api Injil, membawa keselamatan, membawa kebenaran-kebenaran Tuhan, menjadi pelaku, menjadi teladan, menjadi garam bagi dunia ini. Bukan hidup seenak-enaknya, mentang-mentang sudah dibaptis, sudah diselamatkan, hidup enak-enak. Jangan, itu kekristenan yang murahan, kekristenan yang tidak berdasar, itu kekristenan tanpa pertobatan. Itu bukan anak Allah, itu Kristen anak dunia. Kita harus berbeda, kualitas kita harus berbeda, kualitas kita harus nyata di tengah-tengah dunia ini, supaya kelak ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus berkata, "Syabas anakku yang kukasih, masuklah dalam perjamuan ini, perjamuan anak domba." Artinya apa? Menjadi 5 gadis yang bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh, yang akhirnya pintu ditutup, gigit jari deh, menyesal, terlambat sudah kau datang padaku, kata Tuhan. Jadi harus kita perhatikan hari-hari kita. Kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Jangan lagi berkata suka-suka pula, mauku, hidupku, mau ke surga, mau ke neraka, terserah aku. Bapaknya ngasih aku kehendak bebas. Selalu saya dengar seperti itu. Ketika kita menasihati orang bebal, memang itulah pembelaan diri mereka. Kenapa? Kalau kita nasihatin orang bebal, kita dijadikan musuhnya. Tapi kalau kita menasihatin orang bijak, kita akan dijadikan saudaranya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai duta kerajaan Allah, Bapak Ibu tahu kebenaran firman Allah? Bapak Ibu tahu kehidupan di surga Allah? Bapak Ibu tahu ada Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, sumber dari kehidupan. Bapak Ibu tahu ada keselamatan, kehidupan yang kekal. Tahu semua itu, kita tahu. Tapi kita mau bawa nggak itu? Orang lain nggak tahu. Di luar Tuhan mereka nggak tahu. Mereka tidak kenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Dan saya bersyukur akhir-akhir ini Bapak Ibu, ada banyak apologet muda yang dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang saudara-saudara kita dari Kedar. Banyak muncul apologet muda yang dari Kedar beralih kepada kepercayaannya, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dan mereka memuntahkan semua pengajaran-pengajaran sesat itu yang selama ini mereka ambil, mereka percaya, dan akhirnya mereka dicelingkan matanya, dan mereka menyelamatkan orang-orang saudara-saudara seimannya pada saat itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Sudahkah pernah kita membuka mulut kita, membawa Injil kepada orang yang di luar sana? Kalau belum, percuma Yesus menyediakan tempat nanti bagimu, karena engkau tidak sampai, engkau tidak menerima. Di dalam kita menjadi pelaku-pelaku Injil, sebagai duta kerajaan Allah, juga kita harus memperhatikan bagaimana cara hidup kita, supaya jangan ketika kita mengatakan firman dengan mulut yang sama, juga kita mengutuki orang lain. Dengan mulut yang sama juga kita tidak hidup benar, sehingga ketika kita membawa Injil, kita sendiri ditolak.
diterima, pasti diterima. Injil yang keluar dari mulut kita pasti akan diterima oleh orang yang mendengarnya. Tetapi diri kita akan ditolak oleh orang yang mendengarnya. Karena jelas, ketika seseorang mendengar Injil, orang juga akan menilai Injil itu keluar dari mulut siapa. Benar? Benar? Memang Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kalau Injil itu keluar dari orang yang selalu hidupnya tidak mau bertobat, ketika engkau bawa Injil, kata firman Tuhan, jangan sampai engkau yang mengabarkannya, engkau sendiri ditolak. Orang akan menjadi, hidupnya aja begini, dia aja begini. Orang sebenarnya kita dalam Tuhan tidak boleh menghakimi, tapi orang di luar Tuhan yang mendengar Injil yang akan menghakimi. Dia aja begini, apa benar yang dia bilang begitu bagusnya kerajaan Allah, begitu penuh kasihnya Allahnya? Apakah benar begitu benarnya Allahnya? Dia aja hidup tak benar. Ya kan? Jadi kita harus perhatikan cara hidup kita sebagai anak-anak Allah. Maka Allah mengajarkan bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Di khotbahnya di bukit, Yesus berkata, jadilah terang, jadilah garam dunia. Ya, Yesus itu adalah garam dunia. Kita juga harus jadi garam dunia. Bawa kasih Tuhan, bukan saja menjaga hidup, membawa kebenaran, tapi bawalah kasih Tuhan. Bawalah kasih itu untuk orang-orang di luar sana. Ketika kita menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang buta rohani. Ketika kita menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami Allah. Kalau kita tidak mengenal Injil, kita tidak pernah mengalami Tuhan, bagaimanakah kekuatan kita untuk kita mengenalkan Injil itu? Kita harus mengenal kebenaran itu, nyicip makanan itu, rasakan, nikmati, alami Tuhan itu di dalam diri kita, agar kita bisa mengatakan kepada orang lain, oh benar loh, luar biasa loh, begitu dia tolong, dia hidup loh. Allah itu benar-benar hidup. Dia berikan perkataan-perkataannya, dia tuntun aku dan keluar dari masalahku. Ngalamin, bukan sekedar teori-teori. Orang yang sekedar teori-teori itu adalah orang yang mencerna firman cuma sampai di sini. Cuma sampai di sini. Cuma sekedar pengetahuan. Bagaimana bisa sampai ke surga? Bagaimana bisa tinggal di tempat yang Yesus siapkan? Yesus tidak di sini, tapi di sini. Di hati. Kelihatan. Orang yang mencintai Tuhan benar-benar, dia membawa segenap hatinya, segenap hidupnya, segenap kekuatannya untuk Tuhan. Dia tidak pernah disuruh atau hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, yang benar-benar ingin rindu ke surga, yang benar-benar mau terima tempat yang Yesus siapkan ini, dia menjauhi dosa. Dia menjauhi dosa. Dia jijik kalau ada dosa mau menghampirinya. Entah itu dosa dusta, rokok kah, rokok sekalipun, kerennya dunia, najisnya Tuhan. Itu najis bagi Tuhan. Keren aja sih bagi dunia kan? Ngebah. Karena tubuh ini adalah baik Allah. Gak boleh kita taruh yang tidak baik, yang tidak kudus, yang bukan berasal dari Allah. Firman Allah tetap tidak memaksa setiap kita. Semua itu terpulang kepada kita. Ketika kita menerima firman-Nya, apakah kita mau melakukan atau tidak? Benar? Karena keselamatan itu tanggung jawab kita masing-masing. Tidak bisa naik Grab ke surga. Bawa di Grab, antarkan dong ke surga. Gak bisa. Mau ke surga itu tanggung jawab kita sendiri terhadap Tuhan. Bagaimana cara hidupmu? Apakah siang malam kau terus bersekutu dengan Tuhan? Bapak, apa yang kau mau? Ketika menjalani hari-harimu, oh ini tidak benar. Kita mulai memilah, kita mulai memilih cara hidup kita. Kita mulai
Tidak lagi seperti yang dulu. Ngomong sedikit, kaki melayang, tangan melayang. Udah gak boleh. Bagaimana cara kita cari uang? Bagaimana kita memperlakukan halo saudara seimanmu? Ini penting. Jangan cuek cuma duduk pulang haleluya amin pulang, tapi tidak pernah mengenal saudara-saudara seimanmu. Kasihi sesamamu kata firman Tuhan, apalagi seimanmu. Kasihilah sesamamu hai manusia. Ya umat Tuhan dalam hal inilah yang harus menerapkannya terlebih dahulu. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita mau mengenal sesama kita? Sudahkah kita mau menerima sesama kita tanpa memandang derajat kita? Aku kaya, malah gak mau. Mungkin, mau, pribumi, miskin, gak mau. Dia kan kaya, kita kan sama yang miskin aja deh. Enggak. Gak demikian. Kaya miskin yang kau dalam satu keluarga di dalam Tuhan itu berguna untuk saling menopang. Karena firman Tuhan berkata yang kuat menopang yang lemah. Bukan hal uang ya, bukan hal uang, tetapi dalam hal perkataanlah, nasihatkah, atau apa saja. Karena kasih itu mencakup banyak hal, ya. Kasih itu mencakup apa? Kerendahan hati, penguasaan diri, kesabaran, dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita terapkan. Mari, tidak ada lagi yang timur, tidak ada lagi yang Tanjung Pinang. Kalau selama ini kita cuma tahu itu dari timur, kebetulan mereka suka duduknya sebelah sini ya. Membaurlah ke depannya ya, membaur, nggak timur, nggak barat, sama saja. Kita semua tinggal ada di dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu Yesus sudah menyediakan tempat, berusahalah sedemikian rupa, bertandinglah sedemikian rupa, bergerak aktifkanlah imanmu sedemikian rupa untuk engkau mencapai kehidupan yang kekal itu kelak. Dan bisa santai-santai. Cari tahu firman Tuhan, gali firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Tak ngerti, baca tanya Roh Kudus dulu. Tanya Roh Kudus, doa. Roh Kudus, ini apa? Percaya Bapak Ibu, film itu bukan hanya ada di 21. Roh Kudus itu selalu loh ngasih film kehidupan, film-film pola hidup, film-film jalan keluar. Selalu, sehingga kita gampang mengerti. Ini anakku, kasih lihat. Begini. Dari keputusan ini dampaknya begini. Nanti hasilnya ini. Dikasih lihat. Dan kita akan mengerti. Oh, ternyata firman ini mengajarkan dari A sampai Z itu luar biasa. Tetap benar, tetap sinkron dengan ayat-ayat yang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan tidak berbicara pada satu ayat itu aja, tapi dari ayat satu dan ayat yang lain itu berkesinambungan, continue, ya, dia bersambungan. Karena Allah itu Allah yang konsisten. Allah bukan Allah yang dribble, dia konsisten. Jadi kalau ada pun orang datang kepadamu dalam pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saat ini adalah banyak bermunculannya pengajaran-pengajaran sesat. Kalau Yesus bilang aku menyediakan tempat, dan dia berkata di tempat Bapakku banyak rumah tinggal, dan aku kesana menyediakan tempat bagimu. Setan juga ingin menyediakan tempat, lebih banyak orang percaya, datang sesatkan ayo supaya tinggal bersama saya di neraka. Jadi kehidupan kekal bukan cuma kita tahu cuma ada dua, surga atau neraka, tetapi ini mencakup pilihan hidup kita. Mau kemana kita kelak? Kalau kita sudah memilih, aku mau iri Yesus sampai akhir hidupku, sampai selama-lamanya, lakukan itu. Ambil
tindakan, action. Sekalipun kau sudah berusaha dengan keras untuk mematikan dosa, kodrat dosa dalam hidupmu ini, sekalipun kau sudah berusaha, setan tetap akan menjatuhkanmu. Gak apa-apa, jatuh bangun lagi. Itu luar biasa. Terus berjuang, terus mengambil firman itu, taruh dalam hatimu, taruh dalam hidupmu, ambil dalam jalan-jalanmu, sehingga firman itu menjadi terang bagi langkahmu. Gak bisa bilang, aduh, saya sering dengar ini. Jangan ketawa ya, dengar ya. Gak gampang ya jadi pengikut Yesus. Susah loh, susah lah ya mau ikutin firman ini. Gak bisa, hatiku ini gimana ya, terluka, sakit, hatiku geram. Saya sering dengar itu. Sebenarnya bukan gak bisa, mau atau tidak mau, itu kembali kepada pilihan. Kita percaya bahwa setiap kita sudah disediakan tempat di surga. Amin. Mulailah kita memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan, karena kita bukan warga kerajaan bumi ini. Warga kerajaan kita adalah, warga negara kita adalah warga kerajaan Allah, bukan warga kerajaan bumi. Mulai hari ini, mulai tawarkan hatimu. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Utamakanlah kejujuran dalam hidupmu. Utamakanlah kebenaran-kebenaran itu, sekalipun sakit. Ada Roh Kudus, ada Allah menyertaimu. Pilihanmu tidak akan salah kalau engkau memilih mengikuti Tuhan. Tidak akan salah. Deritamu, susah payahmu, air matamu, penderitaanmu, persoalan-persoalanmu segudang yang seperti benang kusut, kalau engkau memilih tetap berjalan dalam rule-nya Tuhan, engkau pasti menang. Engkau pasti menemukan jalan keluar. Amin. Amin. Ada orang bilang begini, sementara lah Bu, mumpung ekonomi susah. Memang sih kerjaan itu ilegal, baru-baru ini saya dengar ya. Tapi mau gimana lagi, saya butuh untuk anak-anak beli susu. Memang kerjaan itu ilegal, tapi kan bos saya yang tanggung. Saya kan hanya sebagai suami, saya hanya sebagai saya nggak sebut detail ya. Lalu saya bilang, Ibu, dalam segala penderitaan kesusahan, Tuhan izinkan. Itulah saatnya engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, dalam hatimu, yang bukan berasal dari kekuatanmu. Tuhan sediakan. Percaya Bu, yakin. 6 tahun saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Yakin Bu, percaya Bu, Ibu tidak akan kelaparan. Anak-anak Ibu tidak akan kehabisan susu. Asal Ibu mau menggantungkan pengharapan Ibu, iman Ibu, mengandalkan Tuhan. Maukah kita mengandalkan Tuhan? Atau mau cari pikiran, cari dengan kekuatan dan kehebatan kita, cari jalan keluar dunia? Itulah tipuan setan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apalagi yang kita andalkan? Tuhan, hantu. Cuma 2. Kita andalkan Tuhan atau hantu. Karena kita merasa kekuatan diri kita ini, kehebatan kita ini masih mampu. Oh, aku andalnya cari kompulah yang polisi, cari dan sebagainya lah. Aku masih ada uang, ya cukuplah ini untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu yang terkasih, renungkan firman supaya kau tahu di dalam kau mengambil keputusan. Kalau firman itu benar-benar berkuasa dalam pikiran, dalam
jiwa kita, dalam keseharian kita, tingkah langkah kita, itu akan terlihat. Itu akan terlihat. Pasti terlihat. Dampaknya, buahnya, itu akan manis, akan bagus. Seperti hari Selasa kemarin Pak Ahok bilang, dari pohonnya lah dikenal buahnya. Gak mungkin pohon yang bagus menghasilkan buah yang busuk. Gak mungkin pohon yang manis dari bibit yang manis, buahnya jadi busuk, jadi asam. Kita ini dari bibitnya Allah. Kita ini benih-benih ilahi yang Tuhan tabur di bumi ini, yang Tuhan panggil dan Dia berkata, aku yang memilih kau, bukan kau yang memilih aku. Masihkah kita hidup untuk diri sendiri? Aku mau kau menjadi benih-benih ilahi. Kata kasarnya Bapak bilang, aku tuh mau kau jadi benihku di bumi, jadi dutaku, jadi utusanku, jadi terang, jadi garam, jadi contoh, jadi teladan, jadi role modelnya surgawi, jadi role model contoh lewat tindakan, lewat kehidupan, supaya orang lain melihat, oh ini rupanya yang Tuhan mau, ini rupanya Tuhan orang Kristen. Amin. Amin. Jadi mari kita bersama-sama supaya hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Kalau engkau mau ke surga bersama-sama dengan Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bangkit bersama-sama. Kita bangkit bersama-sama bagi Tuhan. Jangan cuma mau sendiri, saya sendiri saja ke surga, ke langit baru dan bumi yang baru. Di tempat di mana Yesus berada, kita berada. Tetapi lihatlah sekeliling, engkau role model dari Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, engkau benih-benih ilahi yang Tuhan tabur di bumi ini. Ayo, engkau benih-benih ilahi yang Tuhan tabur di bumi ini. Amin. Haleluya. Ingat Bapak Ibu ya, Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kita. Yesus mau kita ada di mana Dia berada. Hiduplah dengan baik, bertanggung jawab atas keselamatan panggilannya yang sudah Dia berikan kepada setiap kita. Keimanan kita tidak boleh egois, berubah semakin hari semakin lupa, sehingga manusia Kristus semakin hidup di dalam kita, sehingga mampu kita berkata, aku menyerahkan hidupku kepadamu Bapa, biarlah engkau semakin besar di dalam aku semakin kecil di dalam hidup. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini, puji Tuhan. Mari saya undang